Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan begini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali kita sama-sama berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan yang diselenggarakan atas kerjasama Majelis Ulama Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir. Beliau adalah Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara, dan beliau akan memberikan pencerahan berbagi dengan kita, yaitu berbagi ilmu tentang malam 1000 bulan. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Tapi di tengah-tengah kesibukan Pak Kiai alhamdulillah bisa hadir di acara Inspirasi Ramadan untuk berbagi ilmu Pak Kiai tentang malam 1000 bulan. Tentu para pemirsa juga ingin mengetahui tentang apa itu yang dimaksud dengan malam 1000 bulan, kemudian ada kriterianya apa, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya bagaimana cara untuk meraih malam 1000 bulan itu sehingga para pemirsa juga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari malam yang mulia itu. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustadz Dalo Abdullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan begini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Dalam titik ini kita akan bahas. Inilah kehebatan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umurnya pendek-pendek, ya. Umur kita ini pendek-pendek lah. Ada 50 tahun innalillah, 60 tahun sudah selesai. Jarang yang sampai 100 tahun. Betul. Tetapi oleh Allah diberikan keistimewaan yang luar biasa. Banyak fadilah atau keutamaan daripada waktu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Termasuk diantaranya adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang dikatakan malam 1000 bulan, bahkan lebih baik. Kapan itu Pak Kiai dimulainya? Mulai dari maghrib hatta matla'il fajar, sampai subuh gitu gampangnya. Dan waktunya memang dirahasiakan sama Allah Ustadz. Dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Misalnya di dalam kitab Nasoihul Ibad itu disebutkan, di antara salah satu yang dirahasiakan oleh Allah adalah malam Lailatul Qadar. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Nggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Agar kita umat Islam itu mengisi bulan Ramadan yang penuh itu malam-malamnya dengan ibadah. Jadi kira-kira demikianlah. Jadi dikasih bonus sama Allah tanggal berapa nggak ada yang tahu. Jadi malam 1000 bulan itu kalau dihitung ya kira-kira 83 tahun 4 bulan ya. Kira-kira demikian. Kira-kira umur siapa ya yang bisa sampai 83 tahun 4 bulan itu? Saya masih umur nggak sampai 50. Sampean umur berapa, Mir? 52. Artinya kalau sampai kita beribadah saat itu luar biasa. Misalnya Ustadz Daloh, para jamaah misalnya beribadah baca Quran misalnya ya pada malam Lailatul Qadar. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sampai selesai. Itu kalau bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Jadi kita sama dengan ibadah baca Yasin 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan.
Luar biasa ini. Luar biasa. Mana ada kita ngaji sampai 83 tahun 4 bulan. Cuma persoalannya tadi itu. Tanggal berapa tidak ada yang tahu. Cuma Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW memang pernah mengingatkan. Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tanggal 20 ke atas lah gitu. 20, 21, 22, 23. Bahkan ada ulama lebih spesifik lagi, yakni tanggal ganjil. Benar nggak? Jadi pada waktu witir misalnya 21, 23, 25, 27 dan sebagainya. Lah ini rata-rata tanggal di atas 20 itu kalau zaman normal, bukan zaman corona ini, itu kan biasanya orang sudah pada malas ibadah ya. Yang penuh itu terminal, pasar, Mikirin mudik. mikirin mudik. Karena itu mari para jemaah sekalian bersama-sama kita berupaya menggapai malam 1000 bulan. Iya, ini jadi menarik juga nih Pak Kiai. Iya. Jadi tadi itu disampaikan di malam terakhir itu memang seharusnya kita ini lebih meningkatkan gitu, lebih memperbanyak ibadah gitu ya. Tapi di sisi lain di waktu normal itu malah yang penuh tadi terminal gitu ya, mall gitu ya, persiapan mudik. Nah sekarang ini barangkali ada hikmah, mungkin ada tip-tip gitu dari Pak Kiai. Sementara di satu sisi dari protokol gugus COVID-19 ini kan melarang juga untuk berkumpul di 10 hari terakhir masih di musola gitu. Mungkin nah apakah ini juga tidak bisa mengurangi dari nilai-nilai ibadah kita di 10 hari terakhir, atau mungkin ada tip-tip lain gitu sehingga bisa tetap diraih gitu kemuliaannya. Jadi begini Ustadz Dalo. Kalau pemerintah sebenarnya tidak melarang ibadah, nggak ada yang dilarang itu. Benar nggak? Yang dilarang itu kerumunan. Jadi bukan melarang ibadah. Bukan. Majelis Ulama Indonesia juga nggak melarang ibadah. Ini poin ini. Iya. Poinnya itu. Mau sambian terawih, mau sambian bangun sholat berjamaah, nggak dilarang. Yang dilarang itu berkerumun. Itu catat itu. Sehingga kenapa? Karena dianggap salah satu media untuk menyebarnya penyakit yang COVID ini katanya ya kerumunan ini. Karena itu Majelis Ulama DKI itu mengatakan bahwasanya dilarang berkerumun, termasuk kerumunan yang bisa menyebabkan itu tanpa peduli kerumunan apapun, termasuk tempat ibadah. Jadi jangan tersinggunglah orang Islam ya. Nah, namun kita bisa mengisi, misalnya baca Quran di rumah. Kalau saya tipnya sederhana, sejadah yang kita pakai itu diniatin, ya saya niatkan jadi masjid, bisa itu, bisa. Ya, jadi sejadah yang kita pakai itu diniatin untuk wakaf misalnya, wakaf untuk masjid, lah itu jadi masjid itu. Dudukin, karena situasi seperti ini loh ya. Nah, kalau situasi normal barangkali kita ke musola, ke masjid dan sebagainya. Lah jadi kalau saat itu kita isi 30 hari ini selama 1 bulan itu Ustadz Allah dengan apa? Dengan ibadah, baca Quran, sedekah. Ini tip nih. Insya Allah kita kena itu malam Lailatul Qadar. Misalnya tiap hari sedekah, transfer ke anak yatim misalnya, ya 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 kali 30 setiap malam kita transfer 100.000. Berharap bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Lah ketemu tuh nanti. Salah satunya pasti ketemu. Jangan kosong malam itu dengan tahajud. Lah tahajudnya itu ketemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Luar biasa Pak. Dan inilah kenikmatan hidup kita. Apalagi siang dibawa. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuannya ibadah. Loh kalau sudah mencapai itu luar biasa. Inilah sampai Nabi Musa itu Ustaz Dalo. Pingin jadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad seperti ini. Umurnya pendek-pendek, ada waktu yang luar biasa. Yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Ya kalau Nabi Musa gede-gede. Kita ini kecil-kecil. Tetapi
dikatakan umat yang terbaik. Karena apa? Karena banyak bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, ayo semangat. Qur'annya, tarawihnya, benar nggak? Sedekahnya, qiyamul lail, tarawih, tolong jangan kosong. Semangat terus. Apalagi sekarang. Harus lebih semangat. Lebih semangat. Tingkatkan kepedulian sosial. Mohon maaf nih. Ya. Kiai nggak punya uang. Banyak yang mengeluh. Ngeluh-ngeluh. Sampai sapanpun jangan begitulah. Iya. Kita seharusnya sekarang ini melakukan apa yang paling bisa. Iya. Kalau sedekah kita, insya Allah nih, kalau nggak punya duit, krisis Pak Kiai, sedekah. Lo nggak punya uang, kan sedekah tidak harus dengan uang. Iya. Nabi Muhammad pernah diusulkan oleh sahabat begini, ya Rasulullah, ada apa? Ini dhahaba ahlud dusur bil ujur. Enak jadi orang kaya katanya. Iya. Kenapa? Begini Nabi, orang kaya itu yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Iya. Dia puasa, kami puasa. Tapi hebat mereka katanya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bisa bersedekah. Ya Allah, saya pingin kaya, saya pingin sedekah katanya. Nabi negor, kamu bisa bersedekah dengan cara yang lain. Inna bikulli bihatin sadaqah. Takbir sedekah. Takbir sedekah. Tahlil sedekah. Jadi bisa disedekahkan. Karena itu alhamdulillah. Mari kaum muslimin muslimat nanti ya, misalnya malam dari malam Lailatul Qadar. Bukan hanya malam Lailatul Qadar, setiap malam puasa ya. Iya. Ya mohon maaf nih. Taruh remote TV. Puasa dulu. Diisi dengan apa Pak Kiai? Baca Quran. Diisi dengan apa? Baca sholawat. Utamanya kalau terasa ini Pak Ustadz Dalo. Kayaknya ini malam Lailatul Qadar Pak Kiai. Jadi perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak begitu, jangan berhenti. Hatta matla'il fajar, hingga fajar. Ini saya kira penjelasan saya berkaitan dengan malam 1000 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih Pak Kiai ilmunya, pencerahannya, dan mudah-mudahan kita semua para pemirsa yang mengikuti acara ini juga bisa mengamalkannya, memanfaatkan hikmah di balik corona ini untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Pak Kiai, dan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semuanya. Dan terakhir mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.